Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 dengan materi di pertemuan 14 ingin menjelaskan tentang pokok pikiran filsafat komunikasi dari mata kuliah filsafat komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati SPMSI. Dengan anggota kelompok kami yaitu saya Trinia Rahmawati dan rekan saya. Silakan. Ya. Yang pertama adalah latar belakang. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang berarti philos atau philein yang berarti cinta, mencintai atau pencinta, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Dengan demikian, secara bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan secara epistemologi atau secara istilah terdapat ratusan rumusan pengertian filsafat. Namun secara mendasar, filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran sejati. Kata kunci untuk mencapai kebenaran sejati adalah adanya pengetahuan. Dengan pengetahuan, maka akan terjadi persatuan antara subjek dan objek. Dengan kata lain, pada saat subjek memiliki pengetahuan mengenai objek, maka objek dapat memasuki diri objek dan terjadilah kontak hubungan. Namun demikian, mencari kebenaran sejati tidaklah mudah. Setiap pendapat dibentuk sebagai suatu kebenaran untuk individu yang mengasumsikannya. Variasi dari berbagai konsep mungkin baik untuk dipertimbangkan kebenarannya. Disinilah orang membangun pemahaman yang lebih mendalam untuk suatu objek. Kebenaran dapat diraih melalui konsep dan bukan melalui objek itu sendiri. Kebenaran dapat karena berbagai individu memiliki persepsi yang berbeda, mereka memiliki berbagai kebenaran untuk dipertimbangkan atau tidak. Dari pernyataan di atas, kita kemudian dapat mengerti filsafat secara umum. Filsafat adalah suatu ilmu, meskipun bukan ilmu yang biasa yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, bolehlah filsafat disebut sebagai suatu usaha untuk berpikir yang radikal dan menyeluruh. Suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Filsafat sebagai latihan untuk belajar mengambil sikap, mengukur bobot dari segala macam pandangan dari berbagai penjuru ditawarkan kepada kita. Jika disuruh membangun masyarakat, filsafat akan membuka implikasi suatu pembangunan yang misalnya hanya mementingkan kerohanian sebagai ideologi karena manusia itu bukan hanya rohani saja. Atau kalau pembangunan hanya material dan hanya mengenai prasarana-prasarana fisik saja. Filsafat akan bertanya sejauh mana pembangunan itu akan menambah harapan manusia konkret dalam masyarakat untuk merasa bahagia. Mengutip pendapat yang diberikan oleh Profesor Onong Uchana Effendi pada tahun 2003 mengenai filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman atau perspektihan secara lebih mendalam, fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan komprehensif teori. Juga proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode-metodenya. Komunikasi sendiri memiliki tujuan yang dapat terdiri dari soal mengubah sikap, opini, perilaku masyarakat, dan lainnya. Sedangkan fungsinya sendiri ialah untuk menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi. Teknik komunikasi terdiri dari komunikasi informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktif, dan hubungan manusiawi. Metode komunikasi juga meliputi bidang jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, dan bidang sejenis lainnya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa filsafat komunikasi adalah ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat sehingga didapatkan penjelasan yang mendasar, utuh, dan sistematis seputar komunikasi. Pemikiran filsafat komunikasi merupakan pemikiran yang menyatu dengan pemikiran teori komunikasi.
Pemikiran filsafat sendiri memiliki banyak sudut pandang dari tokoh-tokoh pemikir filsafat komunikasi, yaitu antara lain ialah Richard L. Lanigan, Stephen Littlejohn, dan Whitney R. Moon. Pertama adalah pemikiran filsafat komunikasi dari Richard L. Lanigan, yang secara khusus membahas analisa filosofis dari proses komunikasi. Filsafat dalam disiplin komunikasi biasanya meletakkan titik refleksinya pada pertanyaan-pertanyaan yang pertama adalah apa yang aku ketahui. Di sini berkaitan dengan masalah ontologi atau metafisika, yaitu merupakan studi tentang sifat dan fungsi teori tentang realitas. Yang kedua adalah bagaimana aku mengetahuinya, yang berkaitan dengan masalah epistemologi, yang merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Lalu yang ketiga yaitu apakah aku yakin, yang terkait dengan masalah aksiologi, merupakan cabang filsafat yang merefleksikan cara menggunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Lalu yang keempat adalah apakah aku benar, yang berkaitan dengan masalah logika. Yang kedua, pemikiran filsafat menurut Stephen W. Littlejohn menyoroti perbedaan perspektif yang terdapat dalam ilmu komunikasi. Perspektif yang ada dalam ilmu komunikasi dapat berbeda dengan perspektif lainnya. Terakhir ialah yang ketiga, berdasarkan pemikiran dari Whitney R. Moon yang tidak memperhitungkan filsafat komunikasi sebagai filsafat yang sebenarnya. Filsafat komunikasi menampilkan kekuatan media dan prinsip-prinsip media berikut hubungannya dengan negara. Moon dalam filsafatnya menyatakan penjelasan keterpautan pemerintah dengan jurnalistik di mana keseimbangan kekuatan selalu bergeser. Moon juga membagi pers menjadi 5, yaitu yang pertama otoriter, yaitu sistem pers yang pemerintahnya menekan kritik sehingga kekuasaan terpelihara. Yang kedua ada sosial otoriter, yaitu sistem pers yang dimiliki pemerintah atau partai untuk melengkapi pers dalam mencapai tujuan ekonomi nasional dan tujuan filsafati yang mengatur. Yang ketiga, libertarian, yaitu ketiadaan pengawasan pemerintah kecuali undang-undang yang mengatur tentang fitnah dan cabul guna menjamin berkembangnya gagasan secara bebas atau istilahnya yakni free marketplace of ideas. Yang keempat, sosial libertarian, yaitu pengawasan pemerintah secara minimal untuk menyumbat saluran-saluran komunikasi dan untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian. Yang kelima yaitu sosial sentralis. Ini merupakan kepemilikan pemerintah atau lembaga umum dengan saluran komunikasi terbatas untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains di era globalisasi seperti sekarang ini, salah satu tokoh komunikasi bernama Jean-François Lyotard menggunakan istilah postmodern untuk menggambarkan era ini yang didefinisikan sebagai penurunan praktik yang digunakan sehari-hari yang disepakati. Menurut pendapatnya, momen postmodern ini merupakan momen narasi besar. Modernitas telah kehilangan kredibilitasnya. Maka dari itu, pertanyaan tentang pengetahuan terbuka untuk perdebatan dan ketidaksepakatan apakah seseorang mengacu pada momen sejarah sebagai zaman tentang ketidakjelasan atau sebagai postmodernitas kehidupan yang memberikan banyak pengingat bahwa keberadaan manusia sebagian ditentukan oleh oposisi dan ambiguitas. Ketika di dalam penggangguan-gangguan seperti itu, seseorang harus berpaling kepada mereka yang menawarkan panduan navigasi terkait keadaan kehidupan yang memberikan bimbingan, wawasan, dan inspirasi untuk hidup di zaman absurditas. Dalam hal ini, filsafat komunikasi mengeksplorasi konsep dasar yang membangun kerangka kerja tentang bagaimana suatu komunikasi berfungsi sebagai metafora yang memandu pembuatan keputusan dalam memaknai pesan yang diberikan oleh komunikator. Berdasarkan apa yang dituliskan oleh kamus pada buku yang berjudul
Philosophy of Communication, Making Sense in an Age of Absurdity. Ia memahami absurditas sebagai keinginan untuk pemahaman yang jelas. Joseph McBride dan Robert Seligman secara khusus menyamai perlimpahan dengan gagasan bahwa hidup tidak memiliki arti. Realitas absurd memiliki tema umum yang menjadi latar belakang pemikiran dari setiap karya kamus yang dieksplorasi. Terdapat istilah metafora yang terdapat dalam teks karya Paul Ricoeur, yang dipahami bahwa fungsi metafora digunakan untuk menginstruksikan dengan tiba-tiba menggabungkan unsur-unsur yang belum disatukan sebelumnya. Dalam banyak hal, eh, gagasan yang metafora ini dapat dipahami sebagai semacam instruksi terhadap rutinitas kehidupan sehari-hari. Dalam argumen yang secara filosofi intens terdapat dua suara utama kehidupan intelektual Prancis pasca Perang secara terbuka menghancurkan hampir 10 tahun persahabatan. Ini berdasarkan Aronson II. Hanya ketika realitas diubah menjadi logika A dan non-A tidak berani lagi untuk tinggal bersama. Menurut konsepsi logis tentang kebenaran, hanya satu dari dua kontra yang bisa benar, tetapi dalam realitas kehidupan mereka tidak bisa dipisahkan. Jadi kesatuan kontradiksi adalah misteri inti yang terdalam dari dialog. Lalu ada making sense in an age of absurdity. Dalam bahasa Indonesia berarti masuk akal di zaman absurditas, memiliki makna bahwa di zaman sekarang adalah zaman absurditas. Dalam kamus, absurd didefinisikan sebagai sama sekali atau jelas tidak masuk akal, tidak logis atau tidak benar, bertentangan dengan semua alasan atau akal sehat, sangat bodoh atau salah, alias absurd. Bagi kamus, absurditas bukan sekedar konsep teoritis, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bagian berikut ini menggambarkan bagaimana ia menemukan keabsurdan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam disiplin komunikasi, karya dan pemikiran Albert Camus sebagian besar berfungsi sebagai sumber sekunder. Hidup dalam momen sejarah yang absurd menantang seseorang untuk menghindari penerapan pola dari narasi masa lalu dalam struktur naratif kontemporer dan seringkali sangat berbeda. Bukan hal yang aneh untuk menemukan banyak orang dalam budaya Amerika saat ini yang menjadi terlalu peduli dengan kenyamanan dan menemukan perbaikan cepat. Tidak mau meluangkan waktu untuk menemukan respon yang tepat dan etis untuk situasi sehari-hari. Apa yang disarankan oleh kehidupan dan tulisan kamus bukanlah bahwa dunia harus selalu dilihat melalui lensa metafora yang absurd, tetapi seseorang harus memberi ruang bagi munculnya metafora yang membantu memahami saat seseorang hidup. Pusat wacana bersama adalah apa yang menyatukan orang dalam percakapan, alias pusat bersama bukan jiwa mitra dan percakapan yang mendasar. Komitmen untuk mempertahankan pusat bersama harus dibedakan dari komitmen yang berfokus pada individualisme. Menurut Juliette Wood, dialog adalah gagasan bahwa setiap ucapan atau tindakan selalu menanggapi dan mengantisipasi ucapan dan tindakan lain. Ruang publik adalah ruang bersama yang dimiliki bersama oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, di mana ide-ide dipertukarkan dan orang-orang diakui atas pencapaian mereka. Ketika ruang publik direndahkan, manusia kehilangan tempat penting di mana mereka dapat mempraktikkan keunggulan dan diakui karena bertindak sesuai dengan kebijakan Aristotelian. Ketika seseorang menyadari tidak adanya pusat percakapan yang sama dan kemudian kerangka dialog menghilang, memiliki kepedulian yang tulus terhadap manusia lain menjadi tantangan yang jauh lebih besar. Sebagai metafora, kejatuhan berfungsi sebagai pengingat bahwa seseorang tidak boleh hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi harus mengenali situasinya sendiri dalam cerita yang lebih besar dan berusaha untuk bekerja dari perspektif cerita yang bermakna. Dalam banyak hal, ketika seseorang bertindak berdasarkan praktik sosial yang diakui, dia memvalidasi budaya kontemporer dan membantu menempatkan dirinya dalam momen sejarah tertentu.
Kedudukan ini memberikan kontribusi untuk perasaan rumah dalam saat tertentu. Praktik praktik berkontribusi pada perasaan di rumah, dan perasaan di rumah mengarahkan seseorang untuk mengikuti praktik sosial. Dalam momen pasca modern, pemberontakan dapat berfungsi sebagai filosofi yang layak huni sebagai representasi komitmennya untuk menghidupi cita-cita yang terkandung dalam narasi tertentu. Sebagai lawan dari hidup sesuai dengan preferensi individualistis, salah satu kontribusi untuk Albert Camus terdapat teori etika komunikasi yang ditemukan dalam metafora pemberontakan yang tertanam. Meskipun dia tidak sengaja atau secara eksplisit menggunakan metafora ini, itu konsisten dengan karyanya dan menunjukkan bahwa seseorang dapat menerima kesatuan yang bertentangan sebagai kenyataan yang hidup dan masih merespon dari perspektif yang terbentuk dari cerita. Di zaman absurd yang tidak memiliki metanarasi tunggal untuk memandu kehidupan publik dan pribadi, risiko mengalami tunawisme eksistensial sangat meningkat. Menempatkan diri dalam struktur naratif tertentu memungkinkan seseorang untuk menanggapi keadaan absurd ini dari posisi pemberontakan yang tertanam. Keterlibatan eksistensial dengan momen historis memungkinkan ruang untuk munculnya metafora yang tepat yang memenuhi kebutuhan unik momen tertentu itu. Lalu yang kedua ada setelah ini ada embodiment relation community, yaitu a continental philosophy of communication. Dalam bahasa Indonesia berarti perwujudan hubungan dan komunitas. Filsafat komunikasi kontinental kontemporer adalah pertanyaan tentang apa yang membutuhkan pemikirannya, yaitu peningkatan komunikasi ke tingkat atau menariknya ke dalam orbit dari sudut pandang psikoanalitik. Komunikasi didefinisikan sebagai kemampuan subjek pembicara untuk mengungkapkan pikirannya. Bahasa dipahami sebagai media untuk transportasi dan pertukaran informasi. Dalam pengertian ini, fungsi komunikatifnya adalah sebagai wahana atau instrumen yang memungkinkan terjadinya aktivitas penyandian, pengiriman, penerimaan, dan penguraian kode informasi dari binar tingkat rendah ke tingkat tinggi yang kompleks. Metakomunikasi bahasa dapat diidentifikasikan sebagai kehadiran atau pengalaman bahasa di samping dirinya sendiri, di luar makna kata dan kalimat. Rasa hukum dan bahasa yang menjadi perhatian di sini adalah masalah ontologi, bukan benar atau salah. Yang terakhir adalah masalah moralitas dan atau etika. Bahasa adalah kondisi ontologis dasar manusia, baik yang ditentukan oleh dan maupun diberdayakan dan dibimbing di dalamnya. Logika pengecualian sangat membantu menjelaskan masalah otoritas yang disebutkan di atas, yaitu memutuskan secara sah apa yang internal dan komunikasi dan apa yang eksternal. Berkenaan dengan pengandaian ketidakmungkinan non-komunikasi manusia, konsep pengecualian Agamben membantu dengan melakukan pekerjaan filosofis dengan tidak menyembunyikan dan dengan demikian membantu mempertanyakan perbedaan antara komunikasi dan apa yang disebut non-komunikasi. Masalah legitimasi dapat dicirikan tidak hanya sebagai salah satu dari menarik perbedaan dalam dan luar, yaitu apa komunikasi dan apa yang tidak. Lebih penting dari ini, masalahnya adalah membuat penentuan pada serangkaian keadaan sambil berdiri terpisah dari atau di luar keadaan tersebut dan secara bersamaan mempertahankan hubungan dengannya dengan hubungan pengecualian.
dalam menggunakan bahasa untuk komunikasi, serta menggunakan untuk nama, selalu ada interpretasi tanda, negosiasi, penciptaan makna, dan di atas segalanya, kreativitas dalam ekspresi. Orang secara kreatif menggunakan dan menginvestasikan dalam sumber daya semiotik linguistik, visual, akustik, dan nonverbal yang menyusun persepsi dan kapasitas seseorang untuk berekspresi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Wening. Selanjutnya ada contoh kasus yaitu pro kontra penggunaan daging babi oleh seorang pengusaha rumah makan Padang. Mengingat kembali kasus yang sempat cukup menghebohkan publik pada awal bulan tahun 2022 lalu, pada awal bulan Juni tahun 2022 lalu, yaitu kasus penggunaan daging babi untuk menu rendang dalam masakan khas Padang atau lebih biasa disebut nasi Padang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berikut adalah isi artikel yang dipublikasikan oleh website cnnindonesia.com. Heboh rendang babi pemilik dipanggil polisi dan Tarakan. Pemilik usaha nasi Padang dengan bahan baku daging babi, Sergio, dibawa ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 10 Juni. Kapolsek Kelapa Gading Kompol Foki Sagala mengatakan pihaknya sengaja membawa Sergio untuk meminta keterangan terkait usaha masakan Padang yang dicampur dengan bahan baku babi. Setelah setelah dimintai keterangan oleh kepolisian, Sergio meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kegaduhan terkait usaha kuliner miliknya. Ia mengaku hanya mencoba berinovasi dengan memadukan kuliner khas suku Minang dengan bahan baku daging babi untuk memperluas pasar. Sergio mengaku hanya mencoba mengambil peluang baru di dunia kuliner. Terlebih, usaha babi ambo sendiri sudah dibuka saat awal 2020 atau saat pandemi COVID-19. Namun, usaha itu sudah ditutup karena hanya bertahan 4 bulan. Masakan Padang itu viral usai dua anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade dan Gus Pardi mengkritik usaha kuliner khas Minangkabau yang menjual rendang berbahan daging babi. Andre mengatakan usaha kuliner itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Minang. Asalnya pemilik menjual makanan yang diolah dari daging babi. Sementara Gus Pardi Gaus menyampaikan nasi Padang dengan berbagai menunya merupakan produk kuliner dari Minangkabau yang seharusnya berstatus halal. Politikus PAN itu menduga Sergio memanfaatkan dan mendompleng ketenaran masakan khas Minangkabau untuk usaha. Namun Sergio mengabaikan etika dan merusak tradisi dan citra masakan khas Minangkabau, serta menyalahi adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Dari artikel di atas dapat dilihat bahwa perbedaan perspektif pengetahuan yang terjadi yaitu ketika pengusaha rumah makan tersebut tidak mengetahui bahwa dari Minang yang awalnya hanya diinovasikan dan diharapkan dapat menarik konsumen baru akan menjadi bumerang baginya. Kaitan pokok bahasan khusus dan kasus yang diangkat. Kaitan antara pokok bahasan kali ini dengan kasus yang diangkat adalah kita dapat menelaah kasus tersebut secara analitis, kritis, dan sistematis dengan filsafat komunikasi. Kita dapat menelaah di mana letak kesalahpahaman yang terjadi pada kasus di atas, di mana tersangka dapat meriset dan menelaah terlebih dahulu tentang usaha kuliner yang ingin ia jalani. Dapat dilihat bahwa perbedaan perspektif pengetahuan yang terjadi yaitu ketika pengusaha rumah makan tersebut tidak mengetahui bahwa menu dari Minang yang awalnya hanya diinovasikan
dapat menjadi bumerang baginya. Dalam hal ini, filsafat komunikasi mengeksplorasi konsep dasar yang membangun kerangka kerja tentang bagaimana suatu komunikasi berfungsi sebagai metafora yang memandu pembuatan keputusan dalam memaknai pesan yang diberikan oleh komunikator. Ketika di dalam gangguan-gangguan seperti itu, seseorang harus berpaling kepada mereka yang menawarkan panduan navigasi terkait keadaan kehidupan yang memberikan bimbingan, wawasan, dan inspirasi untuk hidup di zaman absurditas. Dari kasus di atas, terbukti bahwa riset serta penelaahan secara sistematis merupakan hal penting dalam memulai sesuatu. Meski berniat baik, belum tentu pandangan orang lain sama dengan pandangan kita. Contoh seperti kasus tersebut, padahal awalnya tersangka hanya berniat berinovasi terhadap bisnis kuliner yang ia geluti. Namun, ia tidak mencari tahu terlebih dahulu tentang etika dan adab pada bisnis rumah makan tersebut. Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Profesor Onong Ujana Effendi mengenai filsafat komunikasi, filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara ilmiah, fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan komprehensif. Teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode-metodenya. Dalam hal ini, filsafat berguna sebagai latihan untuk belajar mengambil sikap, mengukur bobot dari segala macam pandangan dari berbagai penjuru ditawarkan kepada kita. Jika kita disuruh membangun masyarakat, filsafat akan membuka implikasi suatu pembangunan yang misalnya hanya menggunakan keahlian sebagai ideologi karena manusia itu bukan material. Atau kalau hanya material dan hanya mengenai prasarana fisik, filsafat akan mencari sejauh mana pembangunan itu akan menambah harapan manusia konkret dalam masyarakat yang bahagia. Filsafat komunikasi juga menampilkan kekuatan media yang pada kasus ini juga dibuktikan dan kehebohan yang terjadi ialah karena disebarkan oleh media yang ada. Mereka yang sebenarnya tidak tahu lokasi persis dari rumah makan tersebut bahkan juga ikut berkomentar melalui media sosial terkait masalah ini. Hanya ketika realitas diubah menjadi logika A dan non A, tidak berani lagi untuk tinggal bersama, kita mendapatkan determinisme dan indeterminisme. Doktrin takdir dan doktrin kebebasan masing-masing mengecualikan yang lain. Dalam menggunakan bahasa untuk komunikasi serta menggunakannya untuk nama, selalu ada interpretasi tanda, negosiasi, penciptaan makna, dan di atas segalanya. Kreativitas dalam ekspresi, orang secara kreatif menggunakan, dibentuk oleh, dan diinvestasikan dalam sumber daya semiotik, linguistik, visual, akustik, dan nonverbal yang menyusun persepsi dan kapasitas seseorang untuk berekspresi. Perspektif tulisan. Perspektif tulisan yang kami gunakan dalam paper ini adalah perspektif komunikasi dan sosiologi. Alasan kami menggunakan perspektif komunikasi dan sosiologi adalah perspektif komunikasi merupakan sebuah wawasan dalam memilih beberapa aturan komunikasi yang berkaitan dengan kehidupan. Selain itu juga, materi yang kami bahas dalam paper kami merupakan materi pokok-pokok pikiran filsafat komunikasi yang pastinya berhubungan dengan perspektif komunikasi. Kedua, alasan pemilihan perspektif sosiologi adalah paper kami. Alasan pemilihan perspektif sosiologi dalam paper kami adalah karena jenis perspektif sosiologi merupakan sebuah asumsi cara pandang yang digunakan seseorang dalam memahami gejala yang terjadi dan didasarkan pada kejadian sosial yang ada.
Kesimpulan, pemikiran filsafat komunikasi merupakan pemikiran yang menyatu dengan pemikiran teori komunikasi. Pemikiran filsafat sendiri memiliki banyak sudut pandang dari tokoh-tokoh pemikir filsafat komunikasi. Filsafat sebagai latihan untuk belajar mengambil sikap, mengukur bobot dari segala macam pandangan dari berbagai penjuru yang ditawarkan kepada kita. Jika kita disuruh membangun masyarakat, filsafat akan membuka implikasi suatu pembangunan yang misalnya hanya mementingkan kerohanian sebagai ideologi. Karena memang manusia itu bukan hanya rohani saja. Filsafat komunikasi adalah ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis mengenai teori dari proses komunikasi. Singkatnya, filsafat komunikasi adalah ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan metode filsafat sehingga didapatkan penjelasan yang mendasar, utuh, sistematis seputar komunikasi. Saran. Kata kunci untuk mencapai kebenaran sejati adalah adanya pengetahuan. Dengan pengetahuan, maka akan terjadi persatuan antara subjek dan objek. Dengan kata lain, pada saat subjek memiliki pengetahuan mengenai objek, maka objek dapat memasuki diri objek dan terjadilah kontak hubungan. Namun demikian, mencari kebenaran sejati tidaklah mudah. Tiap pendapat dibentuk sebagai suatu kebenaran untuk individu yang mengasumsikannya. Variasi dari berbagai konsep mungkin baik untuk dipertimbangkan kebenarannya. Disinilah orang membangun pemahaman yang lebih mendalam untuk suatu objek. Kebenaran dapat diraih melalui konsep dan bukan melalui objek itu sendiri, karena berbagai individu memiliki persepsi yang berbeda. Mereka memiliki berbagai kebenaran untuk dipertimbangkan atau tidak. Semoga paper ini dapat bermanfaat bagi kami dan kami dapat mengambil nilai-nilai positif dalam paper ini. Apabila ada kesalahan penyusunan paper ini, kami sebagai manusia biasa dengan ini membutuhkan kritikan dan saran dari pembaca. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.